Amin, amin. Wow. Saudara, saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih untuk pimpinan di sini, untuk COE yang memberikan kesempatan buat saya untuk bisa melayani pagi hari ini. Ini adalah suatu kehormatan buat saya, saudara. Saudara, saya berdiri di mimbar ini bukan berarti saya sok pintar, saya lebih tahu dari saudara, enggak saudara. Saya masih banyak belajarnya saudara. Tapi satu hal yang ingin saya bagikan buat saudara, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan mari kita belajar bersama-sama, mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sehingga kita boleh semakin hari semakin menyerupai Kristus. Amin. Amin. Saudara, pagi hari ini saudara, saya akan membawakan suatu tema yang diberikan pada saya, yaitu facing accusation of judgmental. Saudara, kalau kita lihat saudara, banyak orang-orang dunia yang menghakimi kita, mengkritik kita, dimanapun kita berada. Karena memang begini saudara, kita ini adalah seperti kota yang terletak di atas gunung, yang mana setiap orang melihat kita. Kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi saudara. Yang mana setiap orang melihat gerak-gerik kita. Melihat cara kita bertindak, melihat cara kita mengambil keputusan dan lain sebagainya. Saudara, ini adalah suatu hal yang harus kita waspadai. Saudara, kita tidak bisa memungkiri hal ini. Karena kita adalah kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Di mana setiap orang melihat gerak-gerik kita. Kalau kita salah sedikit aja saudara. Saudara, apa yang terjadi? Oh, sudah kabar di mana-mana saudara. Kabar di sosial media, di surat kabar. Bahkan kalau hamba Tuhan yang terkenal jatuh saudara. Sudah masuk ke CNN. Ya kan? Dan yang lebih gak enaknya lagi saudara. Yang lebih parahnya lagi begini saudara. Kita menasihati orang dunia. Kita mengatakan jangan ini, jangan begitu. Tetapi kitanya sendiri melakukan hal yang sama. Saudara, yang paling gak enak itu mendengar begini. Pak, Kristen samimawan saja, sama-sama. Ia juga menipu kok, katanya nggak boleh menipu, tapi nyatanya juga menipu sana sini. Ya, saudara ada lagi yang ngomong, Pak, Kristen juga sama aja, katanya nggak boleh korupsi, nyatanya juga korupsi. Saudara, kalau mendengar begini saudara, nyesep di hati, betul nggak saudara? Tapi pagi hari ini saudara, saya mau mengajak saudara untuk belajar satu pribadi, satu orang dalam firman Tuhan. Yang mana dia adalah seorang penipu yang kemudian berubah menjadi Pangeran Allah, the Prince of God. Saudara, petualangan seorang penipu ini adalah Yakub. Saudara, saya ingin belajar dari orang ini, saudara. Karena memang begini, saudara. Kita rentan di dalam area-area ini. Saudara, kita sering kali menipu. Cerita dibesar-besarkan, ya kan? Kesaksian yang nggak perlu dibesar-besarkan demi kepentingan pribadi, saudara. Saudara, kita menipu. Ya, kadang-kala dalam hidup ini kita seringkali tidak jujur dengan diri sendiri. Istri tipu suami, suami tipu istri. Ya saudaraku, sedangkan kadang-kala dalam hidup ini kita tidak jujur dalam hal keuangan, sembunyi-sembunyi, simpan masing-masing saudara. Saudara, jujur saudara. Untuk kita jujur dengan diri sendiri, dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan orang lain, gak gampang saudara. Tapi ada satu pribadi, ada satu orang di dalam firman Tuhan. Yang mana dia adalah penipu yang kemudian diangkat untuk melahirkan suatu bangsa yang besar. Israel, namanya Yakub, saudara. Nah, saudara, Yakub ini capek dalam hidupnya. Karena tidak jujur, saudara. Nah, pertanyaannya gini, saudara. Kenapa orang suka tipu? Karena egoisnya itu terlalu tinggi dan naluri hatinya itu terlalu kuat sehingga apa saudara? Yang timbul adalah kesombongannya. Saudara, karena egonya terlalu tinggi dan naluri untuk mempertahankannya sangat kuat karena kesombongannya. Jujur saja saudara, orang ini Yakub ini capek dalam hidupnya. Bahkan kakaknya Esau sampai marah dengan orang ini. Kenapa saudara? Karena Esau tertipu 2 kali saudara. Saudara, pertama saudara, memang Esau memandang rendah hak kesulungan. Dia menjual hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah saudara. Memang pada waktu itu Esau lagi letih, lagi pulang dari ladang. Dan Yakub lagi sedang masak sup kacang merahnya saudara. Kemudian apa yang terjadi saudara?
Esau berkata kepada adiknya, pada Yakub, ya Yakub, berikan pada aku sedikit semangkok kacang merah. Lah saudara, adiknya ini pintar saudara. Dia bilang begini, saya tidak akan memberikan semangkok kacang merah ini kalau engkau tidak jual, kalau engkau tidak tukar hak kesulungan. Nah kemudian saudara, apa yang terjadi? Esau mikir ya, itu buat apalah ya, mungkin gak perlulah ya hak kesulungan. Saudara, ini yang saya ingin peringatkan buat saudara-saudari semua. Jangan pernah menganggap remeh terhadap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup ini, saudara. Sebab kalau Tuhan percayakan sesuatu buat saudara dan saya, pasti ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Saudara, Esau memandang rendah apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Kita tahu Esau marah, saudara. Tapi kemarahan Esau itu memuncak saat Yakub dengan kolaborasinya dengan mamanya Ribkah menipu ayahnya Ishak yang sudah tua, yang pada waktu itu dia akan memberikan berkat perjanjian yang pada anaknya yang sulung, Esau. Ya, kemudian kita tahu bahwa Ribkah mendengar hal itu, ya memang saudara, Ribkah lebih sayang pada Yakub daripada Esau. Kenapa saudara? Karena Esau itu adalah dia melukai hati orang tuanya dengan mengambil isi orang kafir, orang Het. Saudara, ini menimbulkan luka buat mamanya. Ya, kemudian saudara, Esau mau diberkati oleh Ishak. Ya, apa yang terjadi saudara? Dia tertipu saudara. Dia ditipu oleh adiknya. Yang mana kemudian apa yang terjadi saudara? Ribkah memberikan pakaian bulu domba, kayak pakaian berbulu, sehingga Ishak tidak bisa membedakan mana yang Esau, mana yang Yakub, saudara. Dan kemudian saudara, apa yang terjadi? Yakub mengolah anak domba yang merupakan kesukaan ayahnya Ishak, saudara, dan memberikan atau menyediakannya buat Ishak. Apa yang terjadi? Berkat tercurah, saudara. Saudara, Esau marahnya luar biasa, saudara. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-33, Esau mengirimkan 400 pasukan untuk menghadang Yakub. Esau bilang begini, saudara, mati lu mau kemana sekarang? Saudara, ini yang terjadi, saudara. Kalau kita tidak pulih, saudara, persoalan itu ada pada diri kita sendiri. Jujur, saudara. Sebagai anak Tuhan, saudara, memang tidak gampang untuk menaklukkan diri sendiri. Lah, saudara, saya tidak ingin membawa cerita ini sengketa antara Esau dan Yakub, tapi saya ingin menyampaikan begini, saudara. Yakub berubah. Yakub mengalami transformasi. Karena saya yakin begini, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti berubah. Amin, saudara. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti berubah. Nah, saya harap saudara tidak bertemu dengan acara kebaktian. Sebab acara kebaktian tidak mengubah saudara. Saudara, banyak orang yang bertemu dengan gedung gereja tidak mengalami perubahan. Bahkan bertemu dengan acara kebaktian tidak berubah. Bahkan ketemu dengan pendeta tidak berubah, saudara. Malah sebaliknya, saudara, pendeta ketemu sama orang itu, pendeta yang berubah seperti orang itu. Ya mungkin jamnya lah, mungkin stylenya, hobinya lah. Tapi yang ingin saya sampaikan buat saudara-saudari semua, bahwa setiap orang yang bertemu dengan Tuhan, secara pribadi pasti berubah. Amin. Nah, saudara, Yakub mengalami turning point. Kita perlu mengalami turning point, titik balik bersama dengan Tuhan. Saudara, setelah Yakub menipu ayahnya dan Esau kakaknya, dia melarikan diri kemana, saudara? Ke rumah kakeknya, ke rumah ayah daripada ibunya, di rumah Betuel. Saudara, kita tahu bahwa Yakub adalah penipu. Dulunya dia penipu. Gak apa-apa, saudara. Mantan penipu gak apa-apa. Yang penting jadi benar. Benar gak, saudara? Mantan preman jadi pendeta gak apa-apa. Mantan pelacur jadi pendeta gak apa-apa. Saudara, yang gak boleh itu adalah mantan pendeta jadi preman. Betul gak? Iya kan? Yang gak boleh itu adalah mantan orang benar jadi gak benar, saudara. Kalau kita lihat ya, Rahab itu adalah mantan pelacur. Yang kemudian dia jadi hamba Tuhan. Ya, kalau kita lihat lagi dalam firman Tuhan, Ruth itu adalah mantan orang kafir dari Moab. Yang kemudian dia ada di dalam sisilanya Tuhan Yesus. Saudara, yang gak boleh itu adalah mantan orang baik jadi rusak. Sebab kenapa, saudara? Sebab kita semua adalah mempunyai latar belakang yang gak benar. Yang kemudian kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan pulihkan kita. Amin. Saudara, ternyata persoalannya itu ternyata ada pada Yakub.
Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-32, ayat yang ke-22. Mari kita lihat di sini, apa yang sedang terjadi saudara. Pada malam itu dikatakan, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Saudara, sungai Yabok. Alkitab kalau berbicara tentang sungai, apa itu sebetulnya? Talking about a river, itu sebetulnya sungai berbicara tentang pengaruh. Karena ada arus, karena ada aliran saudara. Makanya saudara, kalau orang Kristen berada di sungai Babel saudara, berarti cara usahanya itu adalah cara-cara duniawi. Ya najis, kotor, menghalalkan segala cara saudaraku. Saudara, hati-hati kalau kita berada di sungai Babel. Sebab keluar daripada sungai Babel itu gak mudah saudara. Saudara, Yakub berubah di sungai Yabok saudara. Dia berjumpa dengan kebenaran. Tidak dalam kebahagiaan seperti ini saudaraku. Tapi di dalam mana saudara? Di sungai itulah dia bertemu dengan kebenaran. Makanya tadi saya katakan jika kita hanya ketemu dengan kebaktian, acara kebaktian itu tidak akan mengubah kita. Tetapi saudara, jika kita berjumpa dengan Tuhan pasti berubah. Amin saudara. Ayat yang ke-23 di sini dikatakan apa saudara? Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Ayat yang ke-24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saudara, ini adalah turning point-nya Yakub, saudara. Ini adalah turning point-nya Yakub. Yang mana Yakub bergulat dengan utusan sorga di sungai Yabok. Kata Yabok itu artinya apa saudara? Empty, kosong saudara. Jadi sungai ini adalah sungai di mana orang mengosongkan dirinya saudara. Sungai di mana orang mengosongkan dirinya. Saya sadar saudara, ini gak gampang saudara. Yang paling gampang itu apa saudara? Mengosongkan orang lain, betul gak saudara? Duitnya orang, tenaganya orang, iya kan? Nah saudara, di sungai Yabok inilah ada sungai mengosongkan diri. Ini persis seperti di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Dalam hidupnya Yesus mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Bahkan menjadi hamba dan taat mati di atas kayu salib. Ini namanya adalah teologi kenosis saudaraku. Teologi kenosis adalah teologi turun ke bawah. Makanya saudara, orang Kristen itu seharusnya kepemimpinannya harusnya turun ke bawah, downgrade saudara. Tapi itu yang paling susah. Maunya semua itu apa saudara? Upgrade, betul enggak saudara? Yang paling susah itu adalah downgrade. Makanya saudara, kalau orang Kristen, kalau saudara dan saya tidak turun ke bawah, itu bukan seperti Yesus. Saudara, ciri-ciri orang yang mengosongkan diri mau turun ke bawah, itu ada 3 saudara. Suka repot, mau direpotkan, tapi nggak suka merepotkan orang lain saudara. Saudara catat ini ya saudara ya. Orang yang mau mengosongkan diri dan yang mau turun ke bawah adalah tandanya ada 3. Suka repot, mau direpotkan, tapi tidak suka merepotkan orang lain. Itu orang yang mau turun ke bawah, saudara. Orang yang melayani itu adalah orang yang mau turun ke bawah. Orang yang mengosongkan dirinya. Suka repot, mau direpotkan, tapi nggak suka merepotkan orang lain. Tapi kalau kita nggak suka repot, nggak suka direpotkan, tapi suka merepotkan orang lain, kita belum turun ke bawah, saudara. Kita belum mengosongkan diri kita. Kita belum hidup dalam kasih. Saudara, kalau orang mau hidup dalam kasih, suka repot, mau direpotkan, tapi tidak suka merepotkan orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sungai Yabok, sungai inilah sungai yang mengosongkan diri. Kekosongan buat Yakub. Saudara, dia bergulat di sungai itu. Katakan bergulat Bapak Ibu, bergulat. Bergulat di sini berantem saudara. Benar-benar berantem, nggak main-main. Sampai saudara, utusan sorga itu pungkul pangkal pahanya. Sampai jalannya mencong. Di situ hidup Yakub berubah saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jalan itu berbicara tentang life. Jalan itu berbicara tentang kehidupan. Hidup berubah tapi perlu berantem dulu dengan kebenaran. Nah ini yang pertama saudara. Gimana kita bisa menghadapi accusation of being a judgmental. Yang pertama saudara. Kita perlu berada di sungai Yabok. Kita perlu berada di sungai Yabok. Sungai
yang mengosongkan diri kita. Orang yang rendah hati, saudara, berani untuk mengosongkan diri. Keputusannya adalah mengosongkan diri. Orang sombong, saudara, sombong itu adalah perasaan. Pernah ketemu, saudara, dengan orang yang merasa pintar, merasa kaya, merasa sok tahu, merasa tahu segala-galanya. Itu adalah sombong, saudara. Sombong itu adalah perasaan. Tapi kalau rendah hati itu adalah keputusan. Orang rendah hati itu mainnya itu di perasaannya, saudara. Orang rendah hati itu mainnya di keperasaan. Walaupun tinggi, dia putuskan untuk turun ke bawah. Mengosongkan dirinya untuk melayani orang lain. Suka repot, mau direpotkan, tapi tidak suka merepotkan orang lain. Saudara, itu adalah orang yang rendah hati. Saudara, Yakub mengalami turning point di sungai Yabok ini, saudara. Yakub bergulat dengan orang yang dia tidak kenal. Betul-betul berantem, saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saudara tidak mungkin berubah secara kebenaran sudut pandangnya kalau saudara tidak berantem dengan kebenaran. Saudara, Yakub berubah sudut pandang terhadap kebenaran. Sebab begini, kenapa kebenaran harus berantem? Lagi saudara, kenapa kebenaran harus berantem? Jujur ya, kebenaran kalau datang buat daging kita itu kayak lawan, saudara. Mesti berantem. Untuk pengusaha Kristen, untuk tidak nyokok termasuk pajak, butuh berantem. Untuk kita tidak korupsi, perlu berantem dengan kebenaran. Tapi banyak orang yang menyembah, sedangkan dia mainannya duit terus. Nyokok kanan, nyokok kiri, saudara. Saudara, kenapa begitu? Karena kebenaran itu datang kayak lawan buat daging kita. Saudara, untuk saya tidak nonton pornografi, saudara. Itu perlu berantem, saudara. Untuk saya tidak nonton blue film itu perlu berantem dengan kebenaran. Sebab begini, saudara. Coba bayangkan, saya punya gadget, saudara. Di mana saja saya bisa download, saya bisa nonton apa saja yang saya mau, saudara. Tapi kalau saya tidak mau itu, saya perlu mengalami suatu pergulatan, saudara. Tidak mudah, saudara. Untuk saya tidak nonton program butuh berantem. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yakub berantem semalaman. Coba bayangkan, saudara. Saudara pikir jadi Kristen itu gampang? Enggak, saudara. Kita butuh berantem dengan kebenaran. Sampai, ini kuncinya saudara. Sampai kebenaran itu jangan jadi lawan, tapi jadi kawan. Selama jadi lawan, saudara, kita tolak terus, saudara. Kita tolak terus. Tapi saudara, kalau kebenaran itu kawan, saudara, dia akan memberkati kita. Amin, saudara. Pertanyaannya begini, kenapa kebenaran itu memberkati kita? Karena kebenaran itu tidak lagi jadi lawan, tapi jadi kawan. Yang muda-muda. Sementara dunia melakukan free sex, selingkuh kanan kiri, kita nggak boleh. Itu kita berantem dengan kebenaran, saudara-saudaraku. Itu kita berantem dengan kebenaran. Sebab kebenaran itu kayak lawan buat daging kita. Jujur ya saudara, kalau kita mau jujur dalam kehidupan ini, kita butuh berantem, saudara. Untuk kita setia benar dalam mengolah apa saja butuh berantem. Sebab begini yang saya tahu, saudara. Untuk saya setia sama istri saya, untuk saya tidak selingkuh sampai masa tua saya perlu berantem dengan kebenaran. Makanya saudara, Yakub perlu berada di sungai Yabok. Mengosongkan dirinya, bergulat berantem dengan kebenaran. Sampai kebenaran itu menjadi kawan dan tidak lagi menjadi lawan, saudara. Saudara, pertanyaan begini, apa itu kebenaran? Ya kan? Saudara, kita harus mengerti apa itu kebenaran. Supaya kita tidak dihina dengan orang yang di luar di sana. Supaya kita tidak di luar dengan orang-orang dunia, saudara. Saudara, yang paling gak enak dengar itu begini, saudara. Pengusaha Kristen sama aja, ya, nyedot darahnya orang juga, ya. Kalau Dracula nyedot tuh masih ninggalin darah, saudara. Tapi kalau dia nyedot, Pak, ya, sampai orangnya kering, tinggal tulang, saudara. Waduh, dengar begitu nyesep juga ya, saudara. Saudara, kalau kita sering juga dengar seperti ini, Pak, Kristen, Pak, omongannya kotor juga, sembarangan. Sebab yang saya tahu begini, saudara. Untuk kita hidup benar itu perlu berantem dengan diri sendiri. Sampai kebenaran itu tidak jadi lawan lagi, tapi jadi kawan, saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maafkan kalau saya harus katakan begini, saudara. Kebenaran itu tidak akan jadi kawan
Maafkan saudara, susah untuk kebenaran itu memberkati kita. Saya ulang lagi saudara, selama kebenaran itu tidak jadi kawan saudara, susah untuk kebenaran itu memberkati kita. Sebab yang saya tahu saudara, kebenaran itu adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Amin saudara. Saudara, amin. Saudara, kalau kita lihat Jakarta saudara, ya, kalau kita lihat Jakarta sekarang, wah majunya luar biasa saudara. Ya, saya dengar berita-berita tentang Jakarta. Saudara, Jakarta hujan aja saudara, ada genangan air saudara, enggak lama saudara, hilang saudara. Saudara, kalau kita dengar beberapa bulan yang lalu, masalah di mana itu di Kalijodo saudara, itu enggak beres-beres dari gubernur-gubernur sebelumnya saudara. Tapi sekarang beres saudara. Bukan berarti saya mengutuskan beliau saudara, enggak saudara. Tetapi begini saudara, kalau orang benar memerintah, pasti semuanya beres. Amin saudaraku. Meskipun itu banyak persoalan, banyak proses yang harus dilakukan. Tetapi yang saya yakin, yang saya percaya bahwa kalau orang benar memerintah, pasti beres saudara. Sebab kenapa? Karena Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang luar biasa yang menopang, yang menolong setiap pekerjaannya. Amin. Itu yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, gereja itu adalah agen kebenaran. Pertanyaannya begini saudara. Kita ini mau jualan apa di dunia ini? Ya kan? Kan begitu kan saudara? Kita ini adalah agen kebenaran. Apa yang kita mau jual di dunia ini saudara? Saudara, ya sorry to say saudara. Kalau kita mau jualan mobil, jualan rumah, dunia punya saudara. Ya kan? Saudara, ada satu cerita saudara. Ada seorang sales mobil saudara. Mobil mewah di Jakarta saudara. Oh dia saudara terkenal sekali. Sampai suatu saat ada orang yang memesan mobil yang salah satu mobil termewah saudara. Mobil yang namanya Aston Martin yang dipakai oleh James Bond di dalam filmnya itu saudara. Saudara, saking orangnya ini kepengen naik mobil itu saudara, sales mobilnya ini sales agentnya ini, dia harus datangkan dari UK saudara. Naik pesawat lagi saudara. Saudara, kemudian teman saya tanya kepada salesnya ini, gimana itu prosesnya? Wah Pak, luar biasa. Orang ini datang membawa cash saudara. Ya, bawa kantong kresek itu saudara, kantong sampah itu isinya duit semua saudara, nggak ada campuran daunnya loh saudara. Bayangin saudara. Kemudian ditanya, orang mana Pak yang beli? Aduh Pak, maaf Pak, bukan orang dalam Tuhan, orang dunia maksudnya. Saudara, sorry to say saudara. Kalau kita ngukur kehidupan itu dengan cara begituan saudara, dunia punya. Ya kan saudara? Seharusnya kita harus jual terhadap dunia apa yang dunia tidak punya saudara. Ya, miliki apa yang dunia tidak miliki. Apa itu saudara? Hidup dalam kebenaran. Nah, apa itu kebenaran saudara? Saudara, kebenaran itu bukan teori, saudara. Kebenaran, the truth is the ability to live in God's lifestyle. Saya ulang, saudara. The truth is the ability to live in God's lifestyle. Kebenaran itu adalah kemampuan gaya hidup seperti Tuhan punya. Tapi saya sadar, saudara, kita harus berantem semalaman sampai kebenaran itu bukan lagi jadi lawan, tapi jadi kawan, saudara. Makanya, saudara, Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-31. Mari kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 31. Jikalau dikatakan di situ saudara, ayat yang ke-31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara, kata murid di sini saudara, ditulis dengan kata apa saudara? Matetes saudara. Artinya apa? Pola hidup seperti gurunya. Makanya aneh ya saudara ya. Kalau saya amati ya, waktu Yesus di dunia ini saudara, dia sering disebut guru daripada Tuhan. Tapi sebaliknya saudara, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pendeta, tapi enggak ada di sini saudara, di Indonesia banyak. Lebih suka disebut Tuhan daripada guru saudara. Saudara, kalau kita lihat, perhatikan kata guru saudara ya, diambil dari bahasa Sanskerta. Gu itu artinya apa saudara? Gu itu adalah kegelapan, ru itu adalah penghancur. Guru itu seharusnya penghancur kegelapan. Kita semua seharusnya jadi guru, bukan secara profesi, saudara. Ya, ahli hukum jadi guru, akuntan jadi guru, lawyer jadi guru, pendeta jadi guru, ibu rumah tangga jadi guru untuk mengimpartasikan kehidupan buat anak cucunya. Kenapa saudara jadi guru? Karena guru itu adalah penghancur kegelapan.
Kemudian ayat yang ke-32, mari kita teruskan. Yohanes 8 yang ke-32, di situ dikatakan apa saudara? Dan kamu akan mengetahui apa? Kebenaran. Dan di situ katakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, kata mengetahui, knowledge, itu ditulis dengan kata apa saudara? Epiginosko. Artinya apa epiginosko itu? Experience with the truth. Mengalami pengalaman pribadi dengan kebenaran. Jadi makanya kebenaran itu memerdekakan kita saudara. Saudara, selama kebenaran itu selalu menjadi lawan, kita terlalu diperbudak saudara. Diperbudak oleh kepahitan, diperbudak oleh kedudukan, diperbudak oleh oleh posisi, oleh kekuasaan, oleh hal-hal duniawi. Kenapa saudara? Karena kebenaran selalu menjadi lawan. Saudara, seharusnya jadi kawan, tapi apa? Butuh berantem saudara. Itu yang pertama saudara. Yang kedua saudara, yang kedua. Waktu Yakub di sungai Yabok, kosongkan dirinya, apa yang terjadi saudara? Ini yang luar biasa. Yakub mengalami itu yang namanya perubahan identitas. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-32, ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Ya. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi. Ini adalah utusan sorga saudara. Karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudara, aneh ya saudara ya. Kalau Tuhan bertanya siapa namamu, bukan berarti surga tidak tahu nama saudara, saudara. Tuhan adalah maha tahu, amin saudara. Kalau Tuhan bertanya siapa namamu, supaya apa saudara? Supaya Yakub tahu dia tahu siapa dirinya, siapa namanya sebenarnya. Saudara, Tuhan mau supaya Yakub tahu siapa dirinya. Makanya utusan sorga bertanya, siapakah namamu? What is your name? Saudara, kalau orang Surabaya lebih mantap saudara, ngomongnya saudara. Koniku sopo, benar nggak saudara? Orang Surabaya itu loh ya, kalau ngomong itu mantap, sedep saudaraku. Tapi kalau lebih halus sedikit ya, orang Yogyakarta itu ngomongnya bagaimana saudara? Panjenengan sinten, betul nggak? What is your name? Utusan surga bertanya kepada Yakub. What is your name? Saudaraku dalam kasih yang terkasih dalam Tuhan. Saudara, sering kali saudara, apa yang terjadi dalam hidup kita? Bahwa banyak orang yang tidak tahu diri saudara. Sudah nggak punya apa-apa, ngakunya punya apa-apa. Sudah nggak rohani, ngakunya rohani saudara. Sudah nggak punya kerjaan, ngakunya punya kerjaan saudara. Saudara, orang yang tidak tahu diri susah untuk diubahkan saudara. Makanya saudara, utusan surga itu tanya kepada Yakub, siapakah namamu? Saudara, kalau bicara tentang nama, itu adalah identitas kita saudara. Saudara, kalau kita punya produk yang luar biasa saudara, tapi nama rusak, habis sudah. Saudara, saya ulang lagi saudara. Kalau kita punya produk yang luar biasa, yang hebat, yang dahsyat. Tapi kalau namanya rusak, habis sudah. Saudaraku, nama itu bicara tentang apa saudara? Karakter, pekerjaan, dan tanggung jawab. Nama itu penting loh saudara. Bukan soal nama, tapi dibalik nama itu saudara. Saudara, suatu kali saya punya teman saudara. Dia lagi dalam pemuritan. Ya. Dia punya sekitar 12 murid gitu saudara. Suatu waktu dia ajak semua murid-muridnya ke suatu restoran. Ya biasalah saudara ya, teman saya ini lagi training, lagi pemuritan. Dia ngomong sama anak-anak buahnya saudara. Abis ini kita makan ya. Tapi sorry ya, tapi kalau makan jangan banyak-banyak. Karena dompetnya, dananya terbatas gitu ya. Dia cuma guyon aja saudara. Ya, kemudian setelah pemuritan selesai, setelah makan-makan saudara, kemudian teman saya ini lagi mau bayar ke kasir saudara, kemudian mbaknya ini bilang begini saudara, Pak, sudah terbayar. Loh, siapa yang bayar bu?
itu ada bapak, ada keluarga yang di ujung sana, dia bilang sama saya, oh itu pendeta itu saya aja yang bayar bilnya. Loh, kok nggak bilang dari tadi Bu? Dia bilang gitu kan. Ya maksudnya kalau bilang dari tadi kan dia bisa nambah-nambah gitu ya saudara ya. Nggak taunya saudara, sudah terbayar saudara. Nah terus yang kasihnya juga pinter juga marketingnya saudara. Dia bilang begini, tapi kalau Bapak mau nambah silakan, tapi bayar sendiri. Dia bilang gitu kan, pinter juga ya. Lah saudara, nama baik itu punya kuasa loh saudara. Minimal apa saudara? Ditraktir. Betul nggak? Iya kan? Nama itu punya kuasa, minimal ditraktir saudara. Saudara, waktu itu saudara, ketika utusan surga bertanya pada Yakub, what is your name? Siapa namamu? Mungkin ya, mungkin. Yakub pada waktu itu lagi malu-malunya ya saudara ya. Ditanya siapa namamu gitu kan. Yakub mungkin pemalu atau gimana gitu ya. Terus dia jawab, Ibu. Loh, kok Ibu? Kepanjangan dari penipu, ya kan saudara. Saudara ada orang ditanya, siapa namamu? What is your name? Oh namaku Ian. Kepanjangan dari pelarian. Ya, saudara mungkin dulu sejak kecilnya sering-sering lari gitulah saudara ya. Saudara nama itu penting saudara. Lah, saudara pada waktu Yakub ditanya siapa namamu? Dikatakan oleh Alkitab berkata namamu bukan lagi penipu. Karena engkau sudah berjumpa dengan kebenaran. Memang dulu engkau adalah penipu. Memang dulu engkau adalah penipu. Engkau tidak menjadi dirimu sendiri. Engkau capek kan akan hidupmu terus-terusan pakai topeng. Tapi mulai hari ini, mulai sekarang ini. Namamu bukan lagi penipu. Tapi namamu adalah the Prince of God. Pangeran Allah. Saudara, nama berubah, hidup berubah, saudara. Amin, saudara. Sebab kalau orang tahu identitasnya, hidupnya pasti berubah. Karena orang yang tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Saudara, sejak saat itu, identitas Yakub berubah dari penipu ke Prince of God, Israel, saudara. Saudara, menang di sini bukan secara fisik, saudara. Enggak mungkin surga kalah dengan Yakub, saudara. Tapi menang di sini artinya adalah bahwa Yakub bergulat dengan kebenaran itu dan menjadikan kebenaran itu bukan lagi lawan, tapi jadi kawan, saudara. Yang ketiga tuh, saudara, yang terakhir, saudara. Saya mengundang untuk para pemusik, para backup singer, mari maju ke depan. Yang ketiga, saudara, Yakub mengalami apa, saudara? Mengalami perubahan karakter. Yang ketiga adalah Yakub mengalami perubahan karakter. Saudara, tadinya anak-anaknya ditaruh di depan, istri-istrinya ditaruh di depan, saudara. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub ngumpet di belakang, saudara. Penakut, saudara. Penipu, saudara. Kenapa, saudara? Karena Esau itu marahnya luar biasa, saudara. Ya, mari kita buka di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-33. Saudara, Esau marahnya luar biasa sampai dia mengirim 400 pasukan untuk menghadang Yakub, saudara. Saudara, kalau kita lihat, Esau seumur hidupnya tidak terima berkat, loh, saudara. Langit matahari, saudara, tertutup bagi Esau. Dia harus kerja keras karena tidak punya berkat perjanjian, saudara. Saudara, kita lihat Kejadian pasal yang ke-33 ayat ke-1. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiring oleh berapa, saudara? 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Terus ayat yang kedua. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anak yang di belakang mereka. Dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Saudara, sebelum ayat yang ketiga, Yakub adalah seorang penipu. Yakub seorang penakut. Dia takut dengan apa yang Esau mau lakukan. Saudara, kita lihat pasal yang ketiga. Ini yang luar biasa, saudara. Saudara, ketika Yakub mengalami perubahan karakter, saudara, dia menjadi orang yang kayak begini. Setelah dia kosongkan dirinya, berantem dengan kebenaran, menjadikan kebenaran itu bukan lawan tapi kawan, dia berubah. Ini yang terjadi, saudara. Ayat yang ketiga. Dan ia sendiri, Yakub, berjalan di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Sampai ia di dekat kakaknya itu, saudara. Wow, saudara. Ini yang luar biasa, saudara. Ini yang terjadi atas Yakub, saudara. Saudara, dia berjalan sendirian.
di depan. Anak, istri semua ada di belakang, saudara. Keberaniannya muncul, saudara. Luar biasa, saudara. Sujud 7 kali. 7 adalah angka sempurna. Sujud berarti apa, saudara? Ada kerendahan hati, saudara. Yang tadinya sok, saudara, kasar, suka nipu. Yang kemudian menjadi orang yang rendah hati. Penuh keberanian. Hadapi apa yang ada di depannya. Dan ini menjadi panutan buat istri dan anak-anaknya. Saudara, ini gak mungkin buat Esau, saudara. Untuk lakukan seperti ini. Kalau kita lihat ayat yang keempat. Kita lihat ayat yang keempat. Tetapi Esau, saudara, berlari mendapatkan dia. Di dekatnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Saudara, kalau kita lihat ya Esau itu. Esau itu adalah kepahitan, saudara. Tidak rohani. Luka. Gak mungkin bisa lakukan ini. Tapi kalau ini bisa terjadi, saudara. Itu semua karena Tuhan. Amin, saudara. Karena Tuhan. Apa yang sedang terjadi, saudara? Revival terjadi di sana, saudara. Memang benar, saudara. Kalau hidup kita berubah, saudara. Orang-orang di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan yang datangnya dari Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita hidupnya berubah, pastilah orang-orang di sekitar kita mengalami perubahan yang datangnya dari Tuhan. Saudara, untuk mengalami hal itu, saudara. Untuk mengalami hal itu, saudara. Kita perlu ada di sungai Yabok. Kosongkan diri. Berantem sampai kebenaran bukan jadi lawan lagi, tapi jadi kawan. Kenapa saya sering kali berkali-kali berkata berantem, saudara. Sebab begini, saudara, kebenaran itu datang, itu seperti lawan buat daging kita. Untuk kita tidak korupsi itu perlu berantem, saudara. Untuk kita tidak selingkuh itu perlu berantem, saudara. Untuk kita tidak korupsi, untuk berkata jujur, untuk berkata apa adanya, untuk kita bisa mengolah segala sesuatu dengan indah, dengan baik itu perlu berantem, saudara. Sebab saudara, selama kebenaran itu menjadi lawan, susah untuk kebenaran itu memberkati kita. Tapi selama kebenaran itu menjadi kawan kita, maka kebenaran itu mudah sekali memberkati kita. Amin, saudara. Ini yang Yakub alami, saudara. Dari penipu, dia menjadi pangeran Allah. Karena di sungai Yabok, hidupnya diubahkan. Saudara, ada 3 hal yang harus kita hadapi, saudara. Untuk menghadapi accusation of being judgmental. Untuk kita bisa menang, untuk kita bisa overcome, saudara. Yang pertama, saudara, kita perlu berada di sungai Yabok. Mengosongkan diri kita. Berantem sampai kebenaran itu bukan jadi lawan lagi, tapi jadi kawan. Yang kedua, kita mengalami perubahan identitas. Dan yang ketiga, kita mengalami perubahan karakter. Amin, saudaraku.